Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-matruku hadis matruk. Artinya matruk ini adalah ditinggalkan. Ditinggalkan. Nih, ini artinya matruk. Ditinggalkan. Jadi ketika kalian mungkin ditinggal sama seseorang yang kalian sayangi, bilang aja, "Ana matruk." Kalian bilang di story WA kalian, "Ana matruk." Ana matruk. Apa sih? Dalam konteks ini maksud adalah hadis yang matruk. Apa itu matruk? Al-matruku huwa ma rawahu rawin wahidun mujma'un ala dha'fihi. Hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi yang disepakati, yang diijma' atas kedhaifan perawi tadi itu. Fa dhahara min at-ta'rifi fi wasfi rawil matruki amrani. Maka tampak dari definisi tadi itu perihal sifat seorang perawi yang matruk itu ada dua hal yang tampak. Apa? Al-awwalu anna ar-rawiya mujma'un ala dha'fihi. Perawi hadis matruk ini disepakati kedhaifannya. Kenapa dia disepakati kedhaifannya? Littihamihi bil kadhib, karena ia dicurigai sebagai seorang pendusta. Dia dituduh sebagai sosok pendusta. Kenapa? Mungkin karena dia suka bohong, terkenal suka ngebanyol di mana-mana. Ini contohnya. Au likaunihi urifa bil kadhibi fi ghairil hadis, atau karena dia dikenal suka berbohong pada selain hadis. Memang kita gak bisa nilai hadis yang diriwayatkan sama dia, tapi secara perbincangan atau diskusi sehari-hari dia pasti kafe, dia memang suka bohong. Karena dia suka berbohong di luar hadis, maka ada kemungkinan sekali bahwa dia juga berbohong pada hadis. Maka seluruh hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka bohong di tongkrongan tadi itu ditolak. Fala yu'manu an yakdhiba fil hadis, maka tidak ada rasa aman bahwasanya orang tersebut bisa saja berbohong pada hadis. Atau karena apa? Au li tuhmatihi bil fisq, atau karena orang tadi itu memang dicurigai sebagai orang yang fasik. Kerjanya tiap hari dugem, story-nya isinya pacar-pacaran. Au li ghaflatihi, atau dia mungkin dicurigai hafalannya lemah. Au li kathratil wahm, atau dia banyak wahamnya. Banyak hal-hal yang sekiranya dianggap terdapat sangkaan-sangkaan lemah, ada kesan-kesan yang palsu di sana. Ats-tsani infiradu hadzal rawi bi riwayatil hadis. Menyendirinya perawi hadis matruk itu pada periwayatan hadis. Ai infarada bi riwayatil hadis an ghairihi. Dia menyendiri pada periwayatan satu hadis itu dari selainnya. Falam yarwihi illa huwa, maka tidak ada meriwayatkan hadis tersebut kecuali dia. Dia ini mungkin menyelisihi kaidah umum. Sehingga gara-gara dia menyelisihi kaidah umum tadi itu, sehingga dia menyendiri pada periwayatan satu hadis. Jadi jelas ya bahwasanya hadis matruk itu apa-apa yang terdapat dua unsur tadi itu. Yang pertama, dia disepakati dicurigai sebagai sosok yang berdusta, hafalannya jelek, fasik dan sebagainya. Yang kedua, yang meriwayatkan hadis tersebut ya dia seorang. Misaluhu, contohnya, riwayatu Amr ibn Shimrin an Jabir. Periwayatan Amr ibn Shimr dari Jabir. Ini yang sering banget pakai periwayatan orang ini tuh orang Syiah. Orang Syiah. Sering banget orang Syiah itu pakai periwayatan Amr ibn Shimr. Ini gak usah diambil nih. Jadi fa'amrun hadza matrukul hadis.
Maka Amr ini seluruh hadis yang dia diriwayatkan itu matruk hadisnya. Hukumnya saqitul i'tibar, gugur pertimbangannya. Artinya adalah hadis matruk, perawi yang matruk tadi itu tidak layak untuk dipertimbangkan. Gak usah dilihat. Kalau matruk ya udah jauh-jauh ke sana. Li syiddati dha'fihi, karena kelemahannya itu banget. Fala yuhtajju bihi, maka hadis yang diriwayatkan perawi matruk tadi itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala yustashhad, dan tidak bisa dijadikan sebagai istishhad, tidak bisa digunakan untuk menjadi syahid pada hadis-hadis yang lain. Tidak bisa digunakan untuk menguatkan hadis yang lain lah bahasanya. Begitu. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.